Selamat pagi semua. Kita masuk lagi topik kita di pertemuan yang ke-12, di mana di pertemuan yang ke-12 ini kita belajar form dan report. Jadi form dan report ini lanjutan daripada yang namanya PPN yang ke-11, itu masih belajar di dalam yang namanya Microsoft Access. Oke. Jadi di sini kita akan bahas apa itu form, gitu ya. Apa itu form, bagaimana cara merancang form, dan apa itu report. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat apa itu form. Oke. Jadi form ini adalah, atau sering disebutnya sebagai formulir. Maka form ini adalah objek database yang digunakan untuk merancang formulir. Jadi formulir ini fungsinya sebagai tempat yang namanya penginputan data atau untuk memasukkan yang namanya data. Kalau kita ingin merancang form, tentu di sini kita gunakan yang namanya sumber data. Jadi harus ada sumber data di dalam yang namanya form ini. Sumber data yang kita gunakan ada namanya tabel, yang kedua ada namanya query. Oke. Bagaimana cara merancang form? Maka yang pertama namanya di sini form, yang kedua form widget, yang ketiga form design, yang keempat ada namanya blank form. Jadi kalau form itu kita merancang form secara otomatis. Yang kedua form widget, kita merancang form dengan menggunakan langkah-langkah yang tersedia oleh si Microsoft Access itu sendiri. Yang ketiga ada namanya form design, ini merancang form dengan desain sendiri atau rancangan sendiri. Yang keempat ada namanya blank form, ini merancang form yang kosong, artinya kita merancangnya dari awal gitu ya. Itu kira-kira cara merancang formnya. Yang kedua kita akan membahas apa itu report gitu ya. Jadi report itu sering kita sebut dia sebagai laporan. Hasil akhir daripada sebuah pengolahan data itu adalah report atau laporan. Jadi report di sini adalah objek database yang digunakan untuk merancang yang namanya laporan. Jadi kalau kita ingin membuat report atau laporan, ya sumber datanya bisa dari tabel, bisa juga dari yang namanya sebuah query. Oke, ini ada contoh data, kita lihat contohnya. Nama database-nya kita buat latihan, sedangkan nama tabelnya adalah mahasiswa. Untuk filenya ada di sini, baru ini tipe data, baru datanya kita isi untuk name-nya, ada juga nama, ada dia grup, ada mata kuliah, dan yang terakhir ada nilainya. Kira-kira seperti itu. Itulah untuk yang namanya form dan reportnya. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara pengerjaannya. Oke. Maka yang pertama pastikan dulu aktif yang namanya Microsoft Access-nya. Oke, kita aktifkan Microsoft Access. Oke, kita aktifkan Microsoft Access-nya. Kita ketik di sini MS Access, enter. Lalu kita pilih ada di sini namanya database yang sudah kita rancang dari pertemuan yang ke-11. Oke. Oke. Sudah? Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Maka yang pertama ini dia tabel kita, ada namanya tabel mahasiswa, ini datanya. Kalau kita ingin melihat struktur filenya, kita kembali ke home, baru kita klik dia view. Nah, ini kemarin. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang ke-11 yang kemarin. Oke, ini saya tutup. Lalu yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara merancang yang namanya formnya. Bagaimana cara merancang form. Maka kita klik dia tab create. Oke, kita klik dia tab create.
Ada di sini pilihan tadi, ada dia form, ada dia form design, ada dia blank form, dan ada form widgetnya. Maka yang pertama kita pilih di sini adalah form. Kita rancang form secara otomatis. Oke, maka ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini datanya, ini dia 1 of 6, 1 dari 6. Kalau kita ingin melihat data yang berikutnya, kita klik ini next, next record, next, dan seterusnya. Kalau kita ingin melihat record sebelumnya, di sini namanya previous record, previous, dan seterusnya. Kalau kita ingin menambah data, ini ada namanya new blank record. Nah, di sini bisa kita isi datanya nanti. Oke, bisa diisi datanya. Itu kira-kira cara merancang form secara otomatis. Ini saya close. Oke, kita jawab no saja. Yang berikutnya, bagaimana cara merancang form dengan menggunakan yang namanya langkah-langkah. Oke, saya pilih di sini namanya, kita klik tab create, baru kita pilih yang namanya form widget. Kita pilih form widget. Maka yang pertama ada namanya di sini, which field do you want on your form? Artinya, field-field yang mana yang ingin kamu buat di dalam form. You can choose from more than one table or query. Artinya, bisa kamu pilih dari satu tabel atau satu query atau lebih. Maka di sini dia sumber datanya. Nah, bisa kita lihat ada dia tabel, ada dia query. Misalnya, kita pilih dari tabel, maka nama tabel kita adalah mahasiswa. Oke. Lalu di sini kita masukkan field-field yang akan kita laporkan atau yang akan kita buat ke dalam formnya. Bisa nanti kita klik ini satu persatu. Bisa juga ini kita klik biar semuanya langsung bisa dimasukkan ke dalam selected field-nya. Kita klik yang ini ya. Lalu kita pilih dia next. Maka di sini namanya kita akan menentukan layout atau bentuk daripada form itu sendiri. Apakah dalam bentuk kolumnar? Kalau kolumnar seperti ini, dari kiri dia field-nya, di kanan datanya. Kalau tabular ya seperti tampilan tabel. Ada data sheet, seperti ini, ada di atas field-nya, ada juga di kiri. Kalau dia justify, datanya nanti adalah setelah data pertama, di bawah lagi judulnya, dan seterusnya. Kita pilih misalnya dalam bentuk kolumnar, oke, seperti ini. Lalu kita pilih di sini dia next. Langkah selanjutnya kita akan membuat judul daripada form. What title do you want for your form? Oke, maka kita buat misalnya di sini formulir data mahasiswa. Kalau sudah, kita klik di sini adalah finish. Maka ini hasilnya. Oke. Oke, ini hasilnya. Oke, ini dia. Seperti ini tampilannya. Kita klik lagi data berikutnya. Kita klik next gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngisi data ini, kalau mau kita isi datanya silakan diisi. Contoh, misalnya kita buat 21 32 00 90 misalnya, seperti ini. Oke, kita isi misalnya namanya Budi. Oke, kita pilih misalnya grupnya KA 21A. Dia belajar misalnya PPN, nilainya misalnya 90, kita enter, maka masuk dia ke pengisian data yang baru. Oke, itu kalau kita merancang form secara menggunakan langkah-langkah. Bagaimana kalau kita merancang form dia secara form design atau rancangan kita sendiri? Maka caranya kita klik dia form design. Oke. Ada di sini namanya sumber datanya. Dari mana kamu lihat sumber datanya? Oke, kita aktif di tab design di sini. Oke, kalau misalnya di create, kita pilih dia tab desainnya. Baru di sini ada namanya add existing field. Kita klik. Lalu di sini ada namanya tabelnya show all table. Oke, kita klik tanda plusnya. Baru inilah kita drag satu persatu fieldnya. Caranya klik drag. Oke, kira-kira seperti ini. Kita klik drag.
lagi kita klik. Oke, ini juga. Dan yang terakhir kita draglah untuk nilainya. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Caranya kita klik dia view. Kira-kira seperti ini. Kalau tadi langsung bisa dibuat yang namanya judul daripada form itu. Bagaimana caranya, Kak? Kita kembali ke view, kita pilih design view. Oke. Kalau kita ingin membuat judul daripada form, caranya ini kita klik dia label. Oke, baru kita klik di area yang mana yang kita buat judulnya. Contoh di sini saya buat formulir data mahasiswa. Formulir data mahasiswa. Oke, kira-kira seperti ini. Kita klik. Oke, ini saya format juga bisa. Misalnya kita klik ya. Ada di sini ukurannya, misalnya kita buat 14. Enter. Baru kita pilih warnanya. Ini juga kita buat tebal. Baru ini kita perbesar. Oke, bisa kita perbesar, lebarkan, drag. Oke. Kalau mau dibuat ada latarnya bisa. Ada di sini dia backgroundnya. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita lihat hasilnya view. Kira-kira seperti inilah yang sudah kita rancang. Oke. Itu dia merancang form dengan rancangan kita sendiri. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat yang namanya report atau laporan. Caranya kita klik di tab create, ada di sini pilihan report, ada report design, ada dia blank report, ada report widget. Oke. Kita klik dulu yang pertama report. Maka ini merancang laporan secara otomatis. Kita view dia. Ini hasilnya. Oke. Ada di sini dia laporan mahasiswa. Ada dia name, nama, grup, dan seterusnya. Dan ada di sini dia tanggal aktif sistem. Begitu juga dengan waktunya. Jadi kalau otomatis ya sangat gampang ya kan. Kita lanjut. Bagaimana cara merancang laporan dengan menggunakan langkah-langkah. Caranya kita klik tab create. Baru kita pilih namanya di sini report widget. Oke. Sama juga kita tentukan sumber datanya dari mana. Apakah dari tabel atau dari query-nya. Misalnya kita coba dari query di sini. Lalu kita masukkan file-nya. Oke. Kita next-kan. Oke, kita next lagi. Baru di sini dia apakah ada yang mau diurutkan? Ya kita next-kan, nggak usah ada. Baru kita pilih bentuk daripada laporannya. Apakah dalam bentuk kolom? Apakah dalam bentuk tabel? Misalnya kita pilih kolumnar. Lalu kita next-kan. Di sini mau kita buat dia apa judul daripada laporan. Oke. Kita buat di sini misalnya laporan data mahasiswa. Kalau sudah kita finishkan. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini dia untuk yang namanya laporannya. Jadi datanya ini judulnya, filenya di kiri, datanya di kanan. Itu kalau kita gunakan dalam bentuk kolumnar. Ini saya close, oke. Kita lanjut, kita klik di tab create. Kita pilih di sini dia misalnya kita akan membuat blank report. Ini blank report. Oke. Jadi ini kosong gitu ya. Caranya juga sama, tinggal kita drag file-file yang mana. Oke. Nah, seperti ini. Baru ini juga nama otomatis dia. Ini juga grup mata kuliah. Baru yang terakhir adalah nih nilai. Oke. Kita lihat hasilnya seperti ini, ada di hasilnya. Ini dalam bentuk yang namanya tabularnya. Oke. Kita pilih dia view-nya, kita pilih design view. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Oke. Kita close yang ini, kita close, jawab no. Berikutnya kita rancang lagi yang namanya report design. Report design ya sama, kita masukkan file-file yang akan kita buat laporannya seperti ini. Oke.
kita drag. Oke. Yang terakhir kita buatlah judulnya gitu ya. Kita buat judul di sini sama. Kita klik si label, kita buat di sini. Oke. Kita buat misalnya laporan data mahasiswa. Laporan data mahasiswa. Kita lihat hasilnya view, kira-kira seperti ini. Oke, jadi data berikutnya di bawahnya dan seterusnya. Oke, itu dulu untuk membuat yang namanya form dan report. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.